masyarakat Indonesia di sini tidak suka dengan Jokowi, saya terpaksa kami bawa pulang. Kami taruh di Papua sudah. Karena kami butuh kontribusinya. Jadi Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus di penjara dan diasingkan. Maksud gue gini, ini bukan perkara tentang Pak Jokowi atau bukan. Ini perkara, lu sebagai orang yang berpengetahuan seharusnya membahas dan memberi gagasan untuk pemerintahan yang sekarang, Bapak Prabowo Subianto. Jadi, lu ini sakit hati banget sama Pak Jokowi sampai ganti presiden. Jadi Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus di penjara. Dan kalau ujuk-ujuk hari ini lagi ya, setelah Pak Jokowi tidak menjadi presiden Republik Indonesia yang tercinta, itu masih ada lagi yang mempermasalahkan. Ini adalah satu hal-hal yang memang patut kita duga, merongrong kedaulatan bangsa dan negara. Kenapa harus Jokowi yang harus dirongrong? Sementara beliau itu adalah presiden kita. Suka tidak suka, beliau adalah pemimpin kita 2 periode. Nah, untuk apa kita rongrong kedaulatan bangsa kita, seorang pemimpin negara kita, dengan cara-cara yang memang menurut saya pribadi tidak elok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga semua senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan dunia akhirat. Semua kejadian di negeri ini disangkut pautkan dengan Jokowi ya kawan-kawan. Jangan-jangan nanti dari jerawat, encok, sakit gigi, panuan gitu, semua karena Jokowi kan. Ini nggak mesti ya, apa yang latar belakangnya mereka jadi begitu gitu kan. Sebegitu nyidamnya, minat banget gitu jika Jokowi di penjara. Pengen banget jika Jokowi hancur. Iri bilang bos. Nggak perlu berlama-lama ya kalau langsung ke sini. jadi Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus di penjara dan diasingkan. Ya karena memang pasti 1000 triliun % palsu. Joko Widodo di penjara. Kan harus diadili ya, harus di penjara. Kalau bisa diasingkan gitu. Begitu sakit hatinya ya kan ya. Belum banyak orang lainnya kok sampai 11.000 triliun 100% aja bisa. Bisa, kan dramatisir. Itu sama penekanan aja. Biar viral. Biar viral. Banyak konten kreatif nih Pak. Bahasa akademiknya 100% ya. Viralnya YouTube-nya 11.000 triliun % biar ya. Kanan gitu kan. Sebelum dipanggil Polda, koar-koar, tangkap Jokowi, tangkap Jokowi. Gantung Jokowi, gantung Jokowi, sekarang juga. Gantung Jokowi, gantung Jokowi, sekarang juga. Gantung Jokowi, aduh, Pak. Begitu dipanggil Polda, ketabrak motor. Malu paling lucu saya Indonesia Raya, Bah. Buru-buru ikan lele. Ngeke morale. Sebelum Jokowi mati. Ya, jadi sebelum Jokowi mati, saya Woi Drun, lu tuh nggak ngalamin yang waktu-waktu yang terdahulu ya. Banyak orang mendoakan Jokowi mati, tapi mereka pada mati tuh. Tuh contohnya Tengku Zulkarnain tuh udah meninggal. Si Maher tuh meninggal juga tuh. Orang-orang munafik itu pasti dipanggil duluan sama Tuhannya tuh, yang busuk-busuk. Orang baik kalian doain busuk. Rizik Syihab tuh cobalah doa dia tuh, masuk sendiri dia ke penjara tuh. Kalian tuh harus pakai otak, tau nggak? Jangan kau suruh Prabowo untuk ini nangkap Jokowi. Nggak mungkin mau Prabowo nangkap Jokowi itu. Yang ada tuh kalian yang ditangkap pintu nanti tuh. Kalian tau nggak? Kalian itu penipu, pembohong, pembual, membolak-balikan fakta, merasa terzolimi, padahal kalian yang menzolimi Pak Jokowi selama dia berkuasa itu. Kalian tuh otaknya kalian busuk, tau nggak? Otak busuk. Lanjutkan Pak, karena saya seluruh rakyat Indonesia berkepentingan, bukan hanya Pak Risman. Halo Tompel, jangan bawa-bawa rakyat Indonesia loh Tompel ya. Rakyat Indonesia yang mana? Rakyat Indonesia yang mendukung ATI? Rakyat Ini demi rakyat, demi orang banyak gitu. Rakyat yang mana guys? Indonesia yang mendukung EPI. 2 ormas terlarang itu yang digubarkan oleh Bapak Jokowi. Itu yang mendukung Anda. Sekali lagi, jangan bawa-bawa rakyat Indonesia. Ini hanya kepentingan kelompok Anda dan segelintir orang di Republik Indonesia ini yang jadi benalu. Termasuk imigran Yaman nih, yang Anda puja-puja. Oke? Mudah-mudahan waras. Lu kan pengacara lu kan? Serasa lu lebih cerdas lah dari gua, cuma orang desa. Tuh, gua orang desa.
Gua rasa lu lebih pintar daripada gua. Oke? Salam waras tompel. Jokowi lagi orang Korengan aja Jokowi yang salah. Saya heran gitu loh. Ya orang Panuan, orang Korengan, Jokowi yang salah. Nah, saya mau kasih tahu gini, Pak Faisal sama Haris, Jokowi itu hebat. Bagi saya dia presiden yang sangat hebat. Kenapa? Presiden sipil, orang sipil bisa jadi presiden Republik Indonesia 2 periode. Itu luar biasa, belum ada di Indonesia. Selama ini yang kuat itu kan selalu TNI. Presiden yang kuat ya, mulai Soeharto, SBY, itu TNI. Nggak ada gejolak. Wajar TNI di belakangnya. Bung Karno lebih lama. Nah, kalau Jokowi ini sipil loh. Kalau Bung Karno itu pengecualian, itu Indonesia baru merdeka. Nggak bisa kita sandingkan Bung Karno dengan kondisi saat ini, nggak fair. Tidak apple to apple, Om. Nah, saya mau bilang gini, ini sebenarnya hebatnya Jokowi adalah hebatnya PDIP. 2 periode harus diakui. Sipil mampu menguasai negara ini 2 periode itu luar biasa. Terus kalau tadi Haris bilang soal demokrasi di era Jokowi, kalau menurut saya demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Kemudian Faisal Assegaf bisa ngomongin presiden macem-macem. Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator. Kemudian aduh, kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi. Zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara. Jadi nggak usah terlalu cengeng juga lah jadi aktivis. Memviralkan bahwa Pak Jokowi bukan PKI, saya sudah minta maaf dan saya mengakui bahwa saya yang sebarkan PKI. Saya yang ngomong Pak Jokowi PKI, saya yang mengatakan Pak Jokowi itu Kristen, agamanya nggak jelas. Tapi saya sudah minta maaf karena saya bukan oposisi. Pada saat itu saya wajar saya begitu karena namanya oposisi kan apa aja dihajar aja lawannya kan. Nah, karena saya sekarang bukan oposisi, saya harus tobat. Tapi faktanya masih ada yang percaya, Pak. Oh silakan, kalau orang percaya itu ya saya anggap orang bodoh aja. Karena saya anggap dia masih cinta sama calonnya dia. Kan kalau kita sudah gelap mata, nggak ada urusan mau ini nggak ada urusan. Dia tutup seperti waktu saya tidak mendukung Pak Jokowi. Saya fight untuk mendukung si Prabowo. Indonesia tidak mau, masyarakat Indonesia di sini tidak suka dengan Jokowi. Saya terpaksa kami bawa pulang Jokowi. Kami taruh di Papua sudah. Karena kami butuh kontribusinya Pak Jokowi. Kontribusi berupa pikiran, nasihat, pandangan untuk membangun Papua secara utuh. Itu kami butuh. Ijazah itu ijazah Pak Presiden Jokowi Widodo itu sudah selesai. Mau dipersoalkan dan lain-lain itu saat pencalonan wali kota di Solo atau calon gubernur DKI Jakarta atau presiden 2 periode itu baru dipersoalkan tidak ada masalah. Tapi sekarang sudah turun hasil dipersoalkan misalkan. Ya memang ya kawan-kawan, kontribusi Jokowi Widodo di Papua ini sangat besar. Bisa kalian googling ya, harga material bangunan, BBM dan lain-lain di Papua itu sebelum masa Jokowi berkuasa seperti apa nih? Jauh banget, jauh 360 derajat terbalik. Jadi memang besar kontribusi beliau di Papua. Kalau Jokowi dibilang menye-menye kayak yang mereka bilang tuh ya, mereka perlu ngopi di Papua kayaknya. Jokowi terus sedih, saya sedih sekali. Karena apa? Jokowi itu seorang tokoh. Kita punya tokoh yang luar biasa, dia terkenal mendunia. Kenapa harus dipersoalkan dengan pribadinya? Harus dimatikan karakternya? Kasih. Berhenti sudah. Yang masalah-masalah pribadi tidak ada untuk persoalan ijazahnya. Saya pikir ijazah Jokowi itu sudah clear. Clear dengan apa? UGM yang keluar itu sudah menjelaskan bahwa tahun sekian Jokowi itu selesai kuliahnya. Kemudian bahkan sampai terakhir tesis pun disampaikan.
kemudian teman-teman lain yang seangkatan dengan Jokowi pun mereka bersaksi pada bahwa itu sudah mengaku bahwa teman kami. Berarti itu sudah clear. Kenapa dipersoalkan sampai dilaporkan ke pengadilan? Sedih. Berarti sudah yang begini. Sama dengan membunuh seseorang. Saya mohon, marilah teman-teman dari daerah Jakarta dan lain-lain yang tidak punya. Dengerin ini, Roy Suryo ngomong. Masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal. Ingat Roy Suryo, gue langsung keinget tentang penistaan agama yang telah dia lakukan. Dia membuat meme stupa hanya karena sentimen dia terhadap Bapak Jokowi. Di stupa itu ada muka Pak Jokowi. Terus dia, ya Suryo, kamu ngaku sebagai ahli meneliti jasa Pak Jokowi, ya kan? Lah terus yang lu teliti itu fotokopi yang diupload orang yang belum diketahui keasliannya. Kan bisa jadi itu diedit gitu kan. Sudah aku ahli gitu, cuman gak tau ngomong apa gitu kan. Jadi terus kalau meneliti, menganalisis jasa Pak Jokowi, itu tujuannya untuk apa? Sedang legal standing Suryo itu nggak ada gitu loh. Terus tujuan lu tuh apa, Roy? Sama kawan-kawan lu tuh, lu teriak-teriak ijazah Pak Jokowi palsu kemana-mana sampai gantung, penjarakan sampai, dan aduh, itu sudah menghinakan. Terus ketika lu dilaporin, ya dikriminalisasi. Tapi repost, akhirnya masuk penjarong. Lalu ngomong seolah-olah dia ini adalah orang yang paling berilmu pengetahuan. Ya, gue aja sampai lupa kalau dia ini mantan menteri. Lu bahas ijazah apa pentingnya hari ini? Syarat minimal menjadi presiden juga kan hanya SMA sederajat. Apalagi kalau misalnya nanti terbukti kalau Pak Jokowi itu ijazahnya nggak palsu. Ya, maksud gue gini, ini bukan perkara tentang Pak Jokowi atau bukan. Ini perkara, lu sebagai orang yang berpengetahuan seharusnya membahas dan memberi gagasan untuk pemerintahan yang sekarang, Bapak Prabowo Subianto. Jadi, lu ini sakit hati banget sama Pak Jokowi sampai ganti presiden. Jadi terkait adanya statement, tuduhan atas juga orang sekumpulan itu memaksa Bapak Joko Widodo untuk membuktikan ijazah beliau asli atau palsu. Nah, ini ternyata polemik ini terus tidak pernah berakhir. Padahal sebelumnya juga kita pernah dengar ada orang yang bernama Bambang Tri, itu sama satu ulama kalau nggak salah, itu telah divonis 6 tahun. Itu terkait juga podcast dan dikenakan undang-undang ITE tentang adanya ujaran kebencian terkait ijazah Joko Widodo. Nah, kalau kita lihat ini semua, benang merahnya kan sumbernya tinggal satu, yaitu ijazah yang digunakan sama beliau untuk apa, kemana, dan bagaimana, serta diperuntukannya apa, kan begitu. Nah, selama ini kan kita tahu Pak Joko Widodo ini kan seorang birokrat, bukan seorang politik, tapi seorang birokrat, di mana di awal dia adalah seorang pengusaha kayu atau mebel, berangkat dari usaha keluarga, lantas beliau maju menjadi seorang wali kota, kalau nggak salah 2 periode ya. Lanjut lagi beliau naik menjadi gubernur, betul ya, kebetulan gubernurnya nggak main-main, gubernur ibu kota DKI Jakarta. Nah, setelah beliau jadi gubernur, beliau masuk ke bursa calon presiden, calon presiden. Akhirnya puji Tuhan beliau terpilih menjadi presiden Republik Indonesia yang ke-7, dan itu dia 2 periode, artinya selama 10 tahun 2 periode. Nah, kalau kita ikut daripada secara general atau secara umum, itu kan yang memverifikasi, mengklarifikasi, menlegalisir, atau yang memang berkompeten dalam hal sah atau tidaknya seorang calon untuk maju menjadi calon pemimpin satu daerah, bahkan
satu kepala provinsi ataupun sebagai kepala negara, itu kan tidak main-main. Dimana kita tahu di situ pasti ada yang namanya TNI, ya, pasti ada namanya kejaksaan, pasti ada yang namanya kepolisian, pasti ada yang namanya orang akademis. Semua kumpul di dalam yang namanya KPU, ya, itu kumpul mereka untuk memverifikasi dan mengklarifikasi tentang kebenaran dokumen seseorang. Itu dulu. Jadi nggak gampang. Ya, kalau ujuk-ujuk hari ini lagi ya, setelah Pak Jokowi tidak menjadi Presiden Republik Indonesia yang tercinta, itu masih ada lagi yang mempermasalahkan. Ini adalah satu hal-hal yang memang patut kita duga merongrong kedaulatan bangsa dan negara. Karena kenapa? Kenapa harus Jokowi yang harus dirongrong? Sementara beliau itu adalah presiden kita, suka tidak suka, beliau adalah pemimpin kita 2 periode. Nah, untuk apa kita rongrong kedaulatan bangsa kita, seorang pemimpin negara kita, dengan cara-cara yang memang menurut saya pribadi tidak elok dan tidak elegan. Bahkan tadi saya bilang sudah ada putusan juga terkait undang-undang ITE, dan kita dengar juga katanya ada lagi orang menggugat di pengadilan yang akan bersidang nih di Solo. Itu pun orang ternyata pada saat dia maju, kalau nggak salah ya, maju dia caleg atau apa, dia juga tersangkut itu, ya, terkait dokumen palsu juga. Nah, ini gimana coba? Seorang yang mengajukan gugatan, legal standingnya hari ini sudah menjadi statusnya seorang tersangka. Nah, ironis di sini. Jadi secara umum, secara general, saya dari segi hukum itu sudah kelar. Sudah kelar, artinya klarifikasi dan verifikasi melalui melalui institusi yang ditunjuk undang-undang, yaitu KPU, dalam hal penyelenggaraan pemilihan daerah, itu sudah kelar secara hukum. Nah, secara kebijakan publik, beliau itu sekarang kan bukan seorang presiden. Beliau sudah orang biasa, sudah bukan siapa-siapa. Kenapa masih dirongrong? Kenapa kita masih repot? Itu yang saya nggak habis pikir. Bang, tapi ada netizen yang bertanya, Bang, sebenarnya boleh kasih seseorang itu meminta kita harus menunjukkan ijazah palsu, Bang, secara hukumnya, Bang? Tidak ada haknya. Tidak ada haknya. Contoh misalnya, saya ada seorang datang, Togar, kamu doktor ya? Ya, saya doktor. Tamatan mana? Saya sebutkan, saya adalah tamatan Universitas Udayana. Mana ijazah? Apa haknya dia minta ijazah saya? Gila kan? Apa legalitas dia nanyain ijazah saya? Ada orang juga bilang, Togar, itu mobil kamu? Ya, itu mobil saya. Mana STNK-nya? Mana BPKB? Mau ngapain? Lu mau beli mobil gue? Betul nggak? Itu narasi itu loh, sederhana. Atau Togar, lu udah kawin ya? Udah. Lu punya istri. Nah, orang kan bertanya, mana surat nikah? Kan orang gila namanya. Betul nggak? Betul nggak? Mana surat nikah lu? Itu orang gila namanya. Jadi orang-orang yang menanyakan, mana Pak Jokowi ijazahmu? Itu orang gila lah. Otakmu yang palsu berarti. Bukan ijazahnya yang palsu, otakmu yang palsu. Jadi hal-hal kayak gini nih, yang memang tidak elok ya dipertontonkan di depan publik. Apalagi menyangkut seorang Bapak Joko Widodo. Yang seperti tadi saya bilang, untuk yang namanya election, pemilihan, dia sudah jenjangnya terlampaui jauh. Wali kota, gubernur, dan kepala pemerintahan Republik Indonesia. Berarti bisa dibilang di luar nalar gitu, Bang, harus ada minta-minta gitu pembuktian jasa palsu gitu, Bang. Agak lain. Kayak judul film, Bang. Kayak judul film. Itu kayak judul film, agak lain tuh orang. Kalau orang Bali bilang aing-aing, agak lain. Gitu loh. Berarti tapi kemarin sebagai berita yang lalu dia kan ada bilang yang mendalilkan harus membuktikan, ya kan, Bang, dia bilang waktu itu. Tapi dia salah satu anggota TPUA
tim pembela umat aktivis kalau nggak salah, bilang justru yang kita mintakan itu harus mendalilkan. Itu gimana bang sebenarnya saya? Jadi ini kadang-kadang orang tidak ngerti yang namanya hukum, ya. Hukum itu harus seterang matahari, ya, harus sinarnya seterang matahari, dan hukum itu harus setajam pedang. Jadi kalau kita menuduh orang lain sesuatu yang dituduhkan, maka orang itu harus mampu membuktikan dengan bukti-bukti ataupun dalil-dalil yang memang ada di dalam aturan hukum. Kalau dia bilang ijazah itu ijazah palsu, dia harus punya pembandingnya, bahwa dia harus punya pembanding yang dikatakan bahwa orang itu ijazahnya palsu. Itu jadi bukan ijazah orang lain yang digunakan sebagai pembanding, bukan. Kalau saya bilang, mohon maaf ya, ini uang 100 palsu, maka saya harus punya uang 100 pembandingnya yang asli. Itu maksudnya. Jadi dia harus buktikan, dia pegang nggak sesuatu yang asli. Bukan yang kita tuduh yang harus membuktikan keasliannya. Ini terbalik narasinya. Yang makanya tadi saya bilang agak lain. itu orang-orang yang menyerang-nyerang Pak Jokowi itu agak lain, saya lihat. Agak lain, coba perhatikan deh. Orang-orang itu agak lain. Beda dengan orang-orang yang normal ya. Yang artinya yang memang kebanyakan dan kebiasaan. Oke bang, ini kan tadi abang menyebut KPU nih bang. Ada juga yang netizen nih bang, kan sebagai netizen justru ada bermuatan politis. Abang setuju nggak? Atau gimana pendapat abang nih? Jadi sekali lagi kita bilang negara ini adalah negara hukum. Negara ini didirikan oleh Bapak pendiri bangsa, founding father, yaitu Bapak Soekarno. Jadi negara ini bukan milik perorangan, tapi negara ini milik kita, bangsa Indonesia. Jadi kalau dibilang KPU itu, ya, tadi katakan apa? Bermuatan politis. Bermuatan politis. Kan KPU itu adalah lembaga yang memang bermuatan politis karena akan melahirkan, akan memeriksa administrasi para politikus. Betul enggak? Nah, jadi kalau ada yang menyampingkan bahwa ada muatan politis, ya itu sah-sah saja. Tapi kalau di mata hukum, ini tidak bisa dicampur antara politik dengan hukum, karena hukum adalah panglima daripada satu tatanan negara. Dan kalau memang ada pelanggaran berupa perbuatan melawan hukum, itu wajib dibuktikan, bukan dengan cara-cara yang tadi. Ini kan sudah melalui filter yang panjang, dari calon wali kota maju ke calon gubernur, bahkan menjadi seorang kepala negara. Ya seperti tadi bang, sebenarnya ada juga bilang justru pelapor ini bernuansakan politis bang. Jadi ada istilahnya masih sakit hati lah, pasukan sakit hati katanya bang. Apakah gimana? Kalau kita lihat pasukan sakit hati itu versi mereka ya. Yang pelapor ini bang? Iya pelapor itu ya. Artinya kita nggak ngerti maksud mereka apa, ada muatan politik atau apa, itu versi mereka. Tapi kalau kita sebagai masyarakat yang melihat siapa seorang Joko Widodo, itu fix. Beliau mengikuti aturan hukum yang berlaku. Mulai proses tadi dari KPU untuk maju wali kota, maju kepada gubernur DKI-nya, maju kepada kepala negara, itu dia ikutin proses secara prosedur. Jadi kalau ada yang memang sekarang ini berkuar-kuar lagi, ya itu tadi saya bilang agak lain. Oke bang, ini kan terakhir bang, lagi hot-hotnya nih. Akhirnya Jokowi akan melaporkan penuduh ijazah palsu bang. Di sini ada 4 orang yang akan dilaporkan bang. Gimana menurut pendapat abang nih bang? Oh, saya puji Tuhan. Saya sangat bersyukur. Bapak Joko Widodo itu adalah seorang manusia.
pasti dia punya hak hukum, ya, karena di mata hukum semua sama, equality, ya, tidak ada yang kebal hukum, tidak ada yang hukumnya tinggi dan rendah, sama kayak Pak Jokowi. Hari ini kan kita tahu beliau adalah masyarakat biasa. Kalau dirongrong terus dengan tuduhan-tuduhan, wajarlah Pak Jokowi melaporkan 4 orang tersebut agar nanti bisa ditelusuri maksud dan tujuan orang ini. Bahkan alasan-alasan dia menuduh Jokowi Widodo apa, itu akan terlihat nanti, karena akan dipanggil dan diproses melalui BAP. Bagus kalau kita malah mendukung. Jadi bisa bilang, ada yang bilang netizen bilang pesimis bang, karena kan Jokowi pemaaf nih bang. Nanti bisa jujur bilang, kalau abang gimana bang? Harusnya gimana bang? Kalau masalah Pak Jokowi itu pemaaf, kita tahu Pak Jokowi adalah orang yang paling sabar, murah senyum. Tidak pernah kita lihat beliau itu ada hal-hal yang memang amarah, nggak pernah. Itu betul, fix. Kita yakin Pak Jokowi orang yang humble, yang ramah, yang baik hati. Itu dulu. Nah, tapi tadi kalau memang Pak Jokowi ingin melaporkan orang tersebut, tadi seperti saya bilang, saya bersyukur. Saya akan dukung Pak Jokowi melaporkan orang itu agar ada satu kepastian hukum. Jadi orang itu tidak lagi kewar-kewar terkait hal-hal yang memang tuduhannya itu nggak jelas. Ingat, kalau kita mendalilkan orang menggunakan ijazah palsu, kita harus ada pembandingnya. Aslinya ada di kita. Orang itu pegang yang palsu, bukan terbalik. Orang itu yang kita mintain aslinya. Ini terbalik namanya. Itu bisa kita bilang agak lain, ya, agak lain. Karena yang namanya kalau saya mendalilkan orang menggunakan surat palsu, berarti saya ada pembandingnya. Saya harus pegang aslinya. Saya tahu ini asli, kapan dibuat, tahun berapa dibuat, di mana dibuat, siapa yang buat, itu tahu saya. Bukan kita teriak-teriak palsu, palsu, palsu. Si A itu menggunakan ijazah palsu, tapi dia tidak tahu aslinya yang mana. Ya, kalau kita bicara ijazah, katakanlah ijazah UGM, tapi dari mahasiswa UGM, kan berbeda dong. Bukan itu jadi tolak ukurnya. Harus orang yang bersangkutan yang kita tuduh kalau dia palsu, berarti kita pegang aslinya. Sehingga dia bisa lolos menggunakan ijazah palsu karena kita pegang aslinya. Tapi kalau kita tuduh orang itu supaya orang itu mengeluarkan aslinya, ya itu tadi agak lain. Terakhir bang, mungkin pesan untuk masyarakat nih bang, biar sebagai pembelajaran nih bang, hukum supaya tidak ikut-ikutan atau masa yang ada bilang dibodohi atau diduga dibodohi atau gimana bang? Jadi saya sebagai praktisi hukum, kalau kita ingin mendalilkan seseorang adanya satu perbuatan melawan hukum, maka kita harus betul-betul yakin dalil-dalil yang memang akan kita sampaikan atau akan kita ajukan dalam suatu peristiwa hukum itu berdasarkan bukti-bukti nyata, bukan bukti-bukti katanya atau auditio, bukan. Jadi harus absolut, harus terang, harus jelas, gak main-main. Itu. Dan bagi orang-orang yang memang masih kowar-kowar tentang asli atau palsunya ijazah Pak Jokowi, saya hanya satu kata, agak lain kalian. Rombolan Roy Suryo memang agak lain gitu ya. Jadi nuduh, yang dituduh harus buktiin. Yang seharusnya kalau nuduh maling, ya harus punya bukti dulu ya kan, bukan maling yang buktiin gitu kan. Jadi aneh. Maling yang disuruh membuktikan kalau dia tuh maling, ya nggak jadilah ya kan. Seharusnya yang menuduh yang membuktikan gitu. Jadi ya agak lain gitulah ya. Semoga saja kita bisa memetik pelajaran dari semua ini ya kawan-kawan. Bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil indahnya. Satu hal yang perlu saya sampaikan, jangan mudah percaya, jangan mudah terprovokasi, apalagi terhasut. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.